Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Sobat Hitam Putih, yang seperti biasa membahas dan mengupas tuntas berbagai permasalahan seputar burung kacer. Pastikan kita selalu sehat dan semuanya selalu aman terkendali, oke? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan kacer. Dan kebetulan kemarin kita mendapatkan 2 pertanyaan dari sobat kita dengan nama akun Arif 0921. Oke Mas Arif, Mas harus ada di situ dan harus menyimak kembali ya Mas. Jangan cuma requestnya doang nih Mas. Misi Bang mau tanya, oke, saya kan beli burung minus kanibal karena di pemilik lama dia jarang dikasih ekstra puding dan pool jemur. Waduh. Nah setelah saya beli, saya kasih jangkrik 8, pagi 8, sore 8, dan mandi tanpa penyemuran. 5 hari udah sembuh kanibalnya. Tapi dia jadi giras, bulunya gembung, sayapnya longgar. Nah saya berinisiatif full kerodong dan 0 ekstra puding. Sudah 3 hari saya coba buka kerodong, dia jadi gacor, bulunya sudah sedikit rapat, tapi kanibalnya kambuh lagi. Nah langkah yang seharusnya saya lakukan bagaimana Bang? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Datang dari nama akun Mas Rifki Nadim. Mohon bantuannya ya ketua. Wih, Mas Rifki ini jago ngeramal ya. Kok bisa tahu ya kalau ini saya ini ketua? Ya tapi saya ini ketua RT gitu, ketua rumah tangga maksudnya. Oke lanjut, kacer saya drop mental sampai cabut bulu sayap. Bagaimana cara penanganan yang baik? Terima kasih. Nah 2 pertanyaan dari Mas Arif 0921 dan Mas Rifki Nadim ini sama intinya, yaitu kacer kanibal ya. Oke Mas Rifki dan Mas Arif ya, terima kasih ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu lancar-lancar rezekinya, amin. Oke, untuk kasus kacer kanibal ini, yang pertama kita jelaskan dulu faktor yang menyebabkan kacer menjadi kanibal. Yang pertama bisa terjadi karena oper birahi, dan oper birahi ini oper yang berlebihan, lebih dari oper birahi. Dan kemudian penyebab kacer kanibal yang kedua yaitu bisa terjadi karena oper emosi. Nah 2 faktor itulah yang bisa menyebabkan kacer itu menjadi kanibal ya. Tapi bukan berarti karena kacer oper emosi itu selalu kanibal, enggak gitu. Atau kacer oper birahi tentu kanibal, enggak seperti itu ya. Tapi yang menyebabkan kacer kanibal ini, kalau misalkan penyebabnya karena oper birahi ini, nah oper birahi itu disertai dengan kurangnya tenaga pada kacer. Si kacer itu lemah, tenaganya nggak ada. Nah timbullah kanibal karena birahinya tidak tersalurkan. Dan begitu juga untuk kacer yang kanibal yang disebabkan dari oper emosi, disertai dengan tidak adanya tenaga, kurangnya tenaga, lemahnya tenaga si kacer ya, sehingga menimbulkan kanibalisme. Birahi ini yaitu hormon testosteron pada tubuh si kacer, yang seiring usianya mapan, seiring usianya dewasa, maka hormon itulah semakin meningkat juga ya. Makanya kalau kacer trotolan itu hormon testosteronnya belum ada. Nah semakin usianya dewasa atau semakin mapan, itu hormon testosteron itu semakin meningkat juga. Nah makanya nih untuk kacer peternakan memerlukan kacer yang sudah berusia, jadi supaya birahinya ada, supaya birahinya yang lebih tinggi. Karena untuk kacer para peternak itu dibutuhkan kacer yang birahi tinggi supaya mampu mengawin, supaya mampu dan siap untuk mereproduksi. Nah makanya nih kalau misalkan kasus kacer kanibal yang karena oper birahi ini, ada yang bilang sembuhnya itu dikawinkan sama kacer betina. Nah mungkin kalau misalkan dia sudah kawin sama kacer betina, si birahi ini kemudian turun atau drop ya, hilang karena si birahinya tersalurkan. Nah karena si kacer ini di dalam sangkar, dia itu sendirian,
Nah, si kacer ini kalau misalkan kanibalnya oper birahi, si birahinya itu tidak tersalurkan. Nah, kemudian timbullah cabul atau cabut bulu atau kanibal. Kanibal itu bisa pada bulu dada, bulu sayap, atau kaki. Tetapi beda kalau untuk kaki, itu biasanya kacer yang kanibal karena kekurangan gizi. Oke, kita lanjut. Jika sobat mempunyai masalah atau mengalami kacernya kanibal seperti ini, dan untuk penanganannya ya ini supaya lebih gampang, jika sobat tidak mengetahui, jika sobat tidak tahu kacernya kanibal karena oper birahi atau oper emosi ya, ini kita ambil gampangnya saja ya supaya sobat lebih gampang juga. Dan ini juga diambil dari pengalaman saya nih, dulu pernah merawat kacer kanibal. Nah, jadi perawatannya itu yang pertama kita perhatikan dulu nakalnya si kacer kanibal ini. Nakalnya dia itu menjadi kanibal kira-kira dari mana. Nah, itu kita bisa perhatikan dari jemur dan mandi, kemudian meliputi ekstra puding dan pengkerodongan. Nah, itu kita harus perhatikan. Jadi kita perhatikan kalau misalkan si kacer ini di mandi lebih nakal, nah berarti itu bermasalah. Kemudian coba sebaliknya, kalau si kacer dijemur justru malah bagus, nah itu rawatan itu bagusnya, rawatan itu teruskan. Jadi intinya gini, kalau misalkan masih kalau misalkan kita belum tahu penyebabnya oper birahi atau oper emosi, kita coba rawatan panas atau coba rawatan dingin. Kita pilih salah satu dulu ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan rawatan dingin ya tentu kita kasih pemandian yang sering, dan kemudian perhatikan kalau ternyata si kacer malah lebih nakal, nah itulah berarti si kacer itu kanibal oper birahi. Nah, kemudian sebaliknya juga kita coba memberikan rawatan panas ya, kita banyakin jemur dan kurangin mandi. Jika seperti itu malah lebih nakal ya berarti si kacer itu kanibal karena oper emosi ya. Emosi yang lebih dari oper emosi gitu intinya ya. Nah, berarti untuk penanganannya kalau kita sudah memahami seperti itu, berarti kita tinggal melakukan. Kalau misalkan kacer kanibal karena oper birahi, kita berikan rawatan panas, yaitu stop mandi dan stop ekstra puding, dan kita jemur yang kencang setiap hari. Nah, kemudian untuk hariannya kita berikan pulkerodong. Jadi kita berikan itu suhu panas sama dia itu. Kalau misalkan rawatan itu lebih bagus, rawatan itu teruskan. Nah, kemudian kalau misalkan si kacer kanibal ini karena oper emosi, berarti kita berikan rawatan yang dingin. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu dulu nakalnya itu antara mandi sama jemur, itu lebih simpel. Nah, kalau misalkan karena oper emosi kanibalnya, kita berikan rawatan dingin, itu stop, jangan dijemur. Karena kalau misalkan kanibal karena oper emosi dijemur itu malah lebih parah, lebih hancur. Nah, kita berikan rawatan dingin. Nah, itu hanya sekedar untuk memahami rawatannya, jadi arahnya kemana gitu kan ya. Namun yang lebih jelas ini yang pertama, si kacer harus berikan isolasi, jangan banyak keganggu ya, maksudnya supaya tidak memicu yang kedua tersebut, birahi sama emosi, supaya tidak memancing maksudnya. Jadi jauhkan dulu dari bunyi-bunyi kacer yang lain, suara-suara MP3 lain, pokoknya isolasi. Kita asingkan dulu si kacer, jangan banyak keganggu, jangan dulu dipancing-pancing, karena itu juga bisa memicu atau memancing birahi sama emosi tersebut. Kalau misalkan si kacer ini terus keganggu, ya tentu malah lama sembuhnya, karena yang memancing birahi sama emosi itu bisa terjadi karena faktor lingkungan juga. Kemudian jika si kacer ini kanibal karena oper birahi, tentu stop yang namanya pengembunan, stop yang namanya pemandian. Tetapi kalau misalnya karena oper emosi, tentu kita embunkan
mengembunkan, memandikan, dan stop penjemuran. Itu simpelnya. Nah, kalau melihat pertanyaan dari Mas Arif ini ya, jadi Mas Arif seolah-olah kebingungan karena dia berikan rawatan dingin kepada kacer yang kanibalnya, tetapi ada masalah lain. Timbulnya jadi giras dan katanya bulunya gembung, sayapnya longgar. Tetapi kalau misalkan dia berikan rawatan panas, terus 0 ekstra puding, kemudian coba buka kerodong, dia katanya gacor dan bulunya sedikit rapat, tapi kanibalnya kambuh. Nah, Mas Arif ini kayak kebingungan ya. Nah, untuk kacer yang seperti kasus Mas Arif ini kanibalnya, nah ini saya sarankan ya buat Mas Arif, perawatannya seperti ini. Kacernya kita isolasi di tempat sepi, jauhkan dari kacer lain, jauhkan dari suara-suara kacer lain atau burung-burung yang memicu, yang memancing birahi sama emosinya. Walaupun itu burung mastran, burung kecil-kecil, pokoknya jauhkan dulu, biarkan si kacer sendirian. Jangan dipancing sama MP3 pun jangan, itu stop dulu. Nah, kemudian untuk kerodongnya dibuka saja Mas ya. Dan untuk kasus kanibal kacer Mas Arif ini, kerodongnya dibuka saja, biarkan dia diisolasi sendirian dengan tenang. Nah, kemudian untuk ekstra puding itu stop, nggak usah dikasih, kita hanya berikan pur. Jadi untuk hariannya kita berikan, kita hanya mengontrol pur saja, dan ini tanpa jemur. Nah, dan untuk mandinya kita nggak usah mandikan, tetapi kita berikan cepuk mandi di dalam sangkarnya ya, dibiarkan dia itu mandi dengan sendirinya. Kita nggak perlu mandikan, kita nggak perlu jemur, kita hanya perlu isolasi dan hanya memeriksa pur sama air minum dan berikan cepuk mandi di dalam sangkar. Nah, seperti itu, dan lihat setelah 3 hari sampai 5 hari efeknya, lihat perubahannya kayak gimana ya. Kayaknya ini cocok rawatan ini untuk kacernya Mas Arif ya. Oke, mungkin pembahasannya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan sampai sini bisa sobat pahami semuanya ya. Barangkali suatu saat nanti sobat mengalami atau mempunyai masalah kacer kanibal seperti ini, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Ikuti terus dan tetap terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, karena kita akan selalu membahas berbagai macam permasalahan seputar burung kacer. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, tentunya bersama Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.